YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Bakudapa ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, khususnya di segmen Bakudapa. Bakudapa itu istilah orang Timur, Indonesia Timur, yang artinya bertemu. Dan kali ini kita bertemu dengan seorang seniman dari Amerika. You are from America. Yes, American. My mother's Swedish. My dad's American. But I live in Indonesia for maybe sudah 24 tahun. That's why. Yes. Ibu ya, oke. understand. Tapi dipanggil-panggil Ali Kribo. Ali Kribo. Karena nama saya Ali, nama kedua Muhammad. Jadi susah sekali diingat karena nama itu sangat familiar. Jadi saya cari sesuatu Yang membedakan. dan juga tidak menghilangkan. Saya kan keturunan Afrika. Bapak saya pasti keturunan Afrika dari jauh karena dia orang Negro Amerika. Jadi Kribo itu kan Afro. Yes. Tapi ada bahasa Indonesia karena memang saya besar di Indonesia. Jadi pas banget gitu. Karena ada bahasa Indonesianya tapi Afrikanya juga nggak hilang dan unik juga. Jadi kita kedatangan orang musisi yang adalah terbelakang Amerikanya nih. Yes. Oke, Ali Kribo udah 20 tahun di Indonesia, terus sudah jadi warga negara sini atau belum? Sebagian dari keluarga sudah. Sebagian dari keluarga sudah. Nah, apa yang dilakukan di Indonesia mainly? Jadi pas saya pindah ke sini kan pastinya masih kecil, sekolah, homeschooling. Kebetulan memang dulu saya bagian dari debu juga, musik debu, sempat berapa tahun. Terus setelah itu saya mulai karir sendiri di YouTube, mengajarkan darbuka, alat perkusi darbuka yang identik dengan solawat, dengan hadroh, dengan marawis. Jadi alat darbuka ini yang kita bisa lihat di sini dari Timur Tengah aslinya. Semua negara Timur Tengah ada alat ini. Jadi nggak bisa dibilang khusus Arab, tapi Afrika Utara juga pakai ini. Jadi alat ini dipakai di marawis, dipakai di hadroh, dipakai di musik salawat, dipakai di musik Arabia. Nah, kebetulan di Indonesia musik-musik itu Islami semua. Iya, menjadi identitas gitu maksudnya. Iya. Itu musik-musik Islami yang pakai Arabian atau Marawis atau Hadroh itu Islami semua. Nah, padahal memang alat ini sama seperti drum di Amerika, bisa dipakai dimanapun. Sebenarnya dipakai dimanapun, tapi di Indonesia menjadi identik dengan musik Islam atau musik Islami ya. Iya, musik Islami, musik religi. Padahal di Timur Tengah mereka bikin lagu tentang cinta dan lain-lain pakai alat ini juga. Tapi mungkin orang Indonesia dengar lagu itu tetap memikirkan bahwa itu alat musik Islami. Iya, benar. Padahal itu tentang percintaan dan lain sebagainya. Iya, pernah dengar percintaan, begitu dengar bahasa Arab aja. Dikira Islami. Dikira Islami ya. Iya. Oke, ini asik nih ngobrolnya ini nanti. Nanti praktekkan ya sedikit. Jadi menurut Ali, apakah memang musik Islam pertama yang paling mendasar dulu deh. Jadi di kalangan Islam sendiri di Indonesia itu masih banyak masih ada yang mengharamkan musik. Masih. Tapi so what do you think about that? Uniknya perkusi. Itu kan dibolehkan oleh Nabi kita untuk menyemangat ketika mau perang, untuk pas pakai perkusi. Semua itu. Jadi sebagian banyak dari kalangan yang bilang bahwa musik itu haram, tapi mereka masih memperbolehkan perkusi. Padahal itu musik. Padahal itu juga ada nada-nadanya. Ritmis ya.
Jadi ketika kita masuk ke bicara darbuka dan musik Islami dengan hadroh dan lain sebagainya, itu nggak ada alat melodinya. Jadi salawatan atau majelis, pas ada acara maulid, acara majelis itu semua perkusi, tidak ada cuman vokal sama perkusi. Iya. Jadi lebih banyak daripada orang Islam yang menerima ini dibanding yang menerima melodis seperti keyboard, suling dan gitar dan lain sebagainya. Makanya Maher Zain keluarkan lagu, dia keluarkan satu versi dengan alat musik, satu versi dengan hanya perkusi. Gitu. Sami Yusuf juga sama melakukan hal yang sama. Ini ada versi untuk orang-orang Islam yang belum bisa, belum menerima itu. Ini masalahnya adalah kemudian pengertian musiknya yang memang tidak sama. Tidak sama. Padahal kalau orang musik mengatakan bahwa sesuatu bunyi yang kemudian mempunyai makna, itu sebenarnya udah musik. Betul. Ketika sebuah Morse aja misalnya itu udah musik ya. Betul. Nah, sementara yang lain yang biasanya mengharamkan itu adalah yang mengatakan bahwa misalnya jangan-jangan yang dia maksud itu ngeband, band yang haram gitu. Yang saya mengerti, mereka bilang ada beberapa riwayat bahwa alat tiup dan alat petik. Itu karena di waktu itu sering dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau saya sendiri, posisi saya sendiri adalah selama itu dipakai untuk hal yang baik, maka itu sesuatu yang baik. Inamal amanu bil niyat. Oke. Jadi musik inamal amanu bin niyat. Tergantung kita kalau pisau kita pakai untuk bunuh orang juga tidak baik. Tapi kalau kita pakai untuk masak untuk orang ya baik sekali. Sama itu cuma alat saja. Alatnya jangan dipermasalahkan, manfaatnya yang dipermasalahkan. Iya, betul. Kalau kita bicara masalah elemen musik. Elemen musik itu kan sebenarnya ada melodi, melodi, notasi atau ritmik. Ritmis dan segala rupa harmoni. Kalau dalam Islam kayaknya tidak terlalu penting harmoni ya. Tradisi Islam, tapi tradisi Eropa itu harmoni menjadi penting buat mereka. Kalau seandainya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sebenarnya itu adalah notasi, melodi. Itu juga yang saya orang musik, saya musik. Jadi kalau mau bicara unsur musik itu ada 13. Kita mau lihat dari harmoni, dari pokoknya macam-macam. Kalau seandainya tadi saya melakukan mengaji dan menghayatinya dengan memberi notasi. Kalau orang musik mendengar itu melodi. Betul. Jadi apanya yang diharamkan? Itu dia pro kontranya di situ. Ketika orang bilang tilawah Quran itu adalah musik, ada yang bilang bukan. Jadi pengertian mereka tentang musik itu berbeda. Yang menurut saya yang membedakan mereka. Karena kalau kita baca Quran memang hadisnya itu kita harus baca dengan merdu, dengan manis. Jangan sampai kita cuma baca seolah-olah dia, karena memang ada peraturan-peraturan tajwidnya. Itu penting sekali. Nah, masalahnya mereka bilang ini bukan musik. Sementara kita menurut saya itu kembali lagi ke pemahaman mereka yang kurang tepat. Terus kemudian tadi inamal amanu bin niyat. Betul. Terus kalau seandainya mengaji itu aja ini, terus bagaimana memahami Jalaluddin Rumi ya? Itu lebih berat lagi. Jauh itu. Belum nyampe. Inamal amanu bin niyat dan sebaiknya memang kita perlu untuk solidaritas. Maksudnya gini ya. Moderat ya dalam mengatasi perbedaan pendapat. Betul. Setuju gak bro? Sangat setuju. Yang penting adalah mereka mengerti bahwa kembali lagi ke niat kita. Terus kita pakai itu untuk apa? Saya nggak pernah mengatakan nggak ada musik yang haram. Menurut saya ada yang haram. Tapi bukan berarti musik semua haram. Exactly. Ada yang haram menurut saya karena dia mengajukan kita atau mengajak kita untuk hal-hal yang tidak baik. Apapun yang mengajak kita untuk tidak baik atau apapun yang menjauhkan kita dari Allah, selesai itu hal yang tidak baik dan kita bisa klasifikasikan haram atau tidak ya tergantung kita sendiri. Tapi menurut saya sangat-sangat ada musik yang haram, tapi bukan berarti musik itu yang haram sendiri. Betul. Itu yang
Saya pernah Setuju. mengangkat ini berapa kali di YouTube saya juga. Asik, Tentang asik. ini, Ya. ya pro kontranya banyak. Ya, pro kontranya Itu banyak. dia. Tapi guys, dalam sejarah Islam ya, kita tahu ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, yang sesungguhnya adalah ahli-ahli musik sebenarnya. Sangat, iya, betul. Karena mereka itu yang kemudian menciptakan makam kalau nggak Yes, salah ya. makam, ya. Ya, correct me if I'm wrong. Correct. Ya, itu. They have the Quran, makam Quran kan ada 7 yang basic. Itu juga ada variasinya lagi. Oke. Jadi itu semua ada nadanya. Itu Nadanya ada, itu, ada iya, scale-nya. iya, scale. Iya. Ya, kalau dalam musik kami sebut scale atau tangga nada. Tangga nah, nada, gitu. exactly. Jadi ya apapun pendapat teman-teman, apapun pendapatnya subscriber musik itu politik, terserah. Tetapi mungkin ada baiknya kita saling menghormati Exactly. perbedaan pendapat, tidak saling menyalahkan, apalagi saling mengkafirkan satu sama lain. Saya kira itu tidak zamannya lagi ya. Betul. Oke, sekarang what are you doing? I mean dalam musik yang Islami itu. Oke, jadi 16 tahun yang lalu, Cie. saya bersama dua personil debu, mereka memutuskan untuk bikin satu komunitas, Yes. komunitas darbuka. Karena di sini tidak ada yang mengerti cara bermain darbuka dengan baik dan benar. Yeah. Pasti ada yang main, cuman alatnya sendiri kurang bagus, tekniknya kurang baik, Yeah. dan pengertiannya kurang. Jadi kita mulai satu komunitas namanya Serikat Darbuka Indonesia. Serikat Darbuka Indonesia. Ya. Nah, alat ini sebenarnya banyak namanya. Di Indonesia ada banyak. Ada yang bilang tumbuk, ada yang bilang di Indonesia ada yang bilang ketipung. Jadi banyak nama sendiri. Jadi kita pilih nama Darbuka karena itu dari Turki dan kita awalnya belajar teknik-tekniknya dari Turki. Jadi sekarang sudah ada 45 klub di 45 kota di seluruh Indonesia. Mungkin sekitar 6.000 member. Dan kita sudah 16 tahun. Baru tahun ini mulai meresmikan secara legal dan lain sebagainya. Jadi Organisasinya? Yes, organisasinya, Okay. perkumpulannya itu. Jadi kita membangun komunitas ini sudah lama, tapi sekarang kita mau to the next level. Meresmikan dengan cara legal maupun website dan lain sebagainya. Dan di situ saya sebagai salah satu ambasador atau salah satu pionir pertama untuk bagaimana caranya kita mengajar mereka cara bermain darbuka bukan dari lagu, tapi dari tekniknya sendiri. Karena banyak yang belajar darbuka itu mereka cuma tahu lagu. Mereka belajarnya bukan dari sisi teknisnya, tapi belajar dari prakteknya langsung. Oke. Jadi dari sisi ritmisnya. ritmisnya, Iya. time signature, tempo dan lain sebagainya, kita harus kita mengajarkan mereka itu agar nanti ketika mereka bisa main lagu apa saja. Karena sudah dasarnya udah ada. Yes. Bisa main lagu apa aja, bisa kolaborasi sama siapapun saja dan bisa berkreasi dalam bikin lagu-lagu yang berbeda, yang baru, kolaborasi dengan perkusi tradisional, kolaborasi dengan perkusi modern dan lain sebagainya. Karena sebelumnya mereka cuma belajar lagu. Taunya cuma lagu ini. Oh, kamu tahu lagu ini. Ada yang pernah tanya ke saya, kamu tahu lagu ini nggak? Saya bilang, nggak apa-apa. Lagunya apa saya nggak tahu, nggak penting. Yang penting saya tahu ritmenya. Selesai. Exactly. That's all you need. Iya. Tapi kalau misalnya mereka belajarnya dari posisi langsung praktek per lagu, ya otomatis mereka nggak ngerti the technical side of it. They don't understand the musical side of it. So that's what we're trying to teach them, so that they can be more creative, create more things. Jangan selalu mengikuti atau selalu cuma belajar per lagu, tapi mereka bisa bikin lagu sendiri, bisa bikin aransemen sendiri, bisa bikin instrumental sendiri dan lain sebagainya. Can you show us? I mean, you are talking about technique, right? Yes. And then maybe for the simple one, and then my subscriber will be understand. Yes. What do you mean by the technical part of that? Most people when they learn sekedar bunyi aja. Yeah. Karena memang gampang untuk membunyikan. Okay. Cuman untuk membunyikan dengan baik dan benar setiap kali sama itu yang susah. Yeah. So, di basic ada 4 basic pukulan. Dum, low, high dan sebelah kiri. Terus ada slap. So, dengan itu sebenarnya kita sudah bisa main. Exactly. Tapi ada level-level lainnya. Yes. Ketika kita namanya split finger technique. Oke. Jari manis dan jari telunjuk. Oke. Tunjukin yang manis-manis. Kita berbuka puasa juga dengan yang manis-manis. Oke. So, di sini kita bisa ada teknik untuk roll. Jadi ada mute juga. Jadi hanya 4 itu 4 aja. jari, ya. Roll.
Ada triplet juga, sama seperti drum. Triplet? Ta, 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 ta. Ada juga double stroke. Oh iya. Jadi diterapkan semua ke Paradiddle. Paradiddle lah. Amazing. Jadi kita belajar semua itu. Ada di sebelah kiri, ada mute, semua teknik-teknik itu, paradiddle, Paradiddle. semua ada. Jadi kita ambil yang dari drum itu dan kita terapkan ke sini. Oke. Dengan cara yang namanya split finger teknik itu. Yeah. Dan kita membawakan itu ke Indonesia. Sebelum Oke. kita mulai komunitas ini belum ada. Oke. Adanya cuman basicnya yang dum ta ta Iya. sama slap. Karena itu style Mesir. Oke. Nah, split finger itu ini dibuat di Turki. It was founded by a Okay. Turkish Yeah, darbuka player. Turkish, you're right. So that is a Turkish technique. So most of the time Turkish people use this. Okay. Tapi kalau Mesir, Tunisia, Saudi, kebanyakan cuma single stroke. Iya, tidak double sekompleks stroke. ya. Jadi kita bawa teknik ini ke sini agar darbuka jadi lebih luas, bisa bermain di banyak kalangan yang berbeda dan juga bisa menambahkan kreativitas mereka dalam itu. Wow. Kita ada lagu namanya Darbuka Anthem. Lagu itu diketahui oleh semua klub, itu menjadi lagu pokok mereka. Kalau mereka sudah bisa main lagu itu dengan baik dan benar, artinya mereka sudah mengerti teknik ini. Dan Oke, terus jadi sekarang berapa muridnya yang sudah komunitasnya sudah sekitar 6.000 orang. 45 klub seluruh Indonesia. Ya. Pertama Jakarta, Bandung, habis itu Jogja, terus lanjut ke Semarang. Kebanyakan di Jawa, tapi Kalimantan sudah ada, sampai di Sumatera sudah ada. Lombok ada. Lombok sudah Jadi, ada. sudah lumayan. Anaknya Menteri Pak Mas Sulaiman itu belajar ini Dia juga? belajar ini sama founder Serikat Darbuka Indonesia. Yang ada di dalamnya. Yes, itu yang dia belajar sama dia namanya Daud Debu. Nah, itu dia adalah salah satu founder untuk Serikat Darbuka Indonesia. Begitu. Jadi dia adalah salah satu bisa dibilang pionir darbuka di Indonesia. Wah, iya biasa. Jadi tapi yang uniknya di Indonesia ya darbuka itu khusus alat musik Islami. Ya itu memang Itu betul. yang unik Jadi sekali. identik ya. Karena Iya. kalau kita misalnya saya ke Turki saya bilang saya pemain darbuka, mereka kayak ini orang bener apa enggak? Soalnya sering dipakai untuk night club, untuk dipakai untuk Exactly. belly dance dan lain sebagainya. Sama dengan gamis. Kalau Iya. orang Indonesia pakai gamis, Dikira itu hal yang yang Islami. ritual. Iya, ritual. padahal mereka itu baju sehari-hari. Even I, now I use it. Setiap hari Jumat saya biasanya pakai gamis. Iya. Tapi ya itu enggak. cuman baju mereka biasa. Exactly. Bukan Jadi hal yang Islami iya, sebenarnya. bukan sebenarnya itu hal yang biasa. Iya. Cuman ya mengasosiasikan Iya, dengan jadi betul. ya itu pilihan lah. Ya, itu nggak masalah. Ya, Cuma nggak itu masalah. unik aja. sesuatu Unik yang aja. unik Iya. aja. Saya sebenarnya sangat suka itu di Indonesia. Jadi sesuatu menjadi alat yang dihormati, iya, dihormati, iya. daripada alat yang tidak. Iya. Dan menjadi kendaraan untuk berbuat baik. Betul. Itu yang betul kan? Dia menjadi sarana untuk berbuat. It's a tools. Yes, Dia jadi it's a tools tool. yang untuk berbuat baik. Dan orang luar itu menjadi respect sama Indonesia. Iya. Gara-gara ini. Karena kita punya komunitas di seluruh dunia, nggak ada komunitas seperti ini. Iya. Kita menjadi pionir darbuka di seluruh dunia. Apalagi sekarang kita lagi membenahi website dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita udah bisa menggandengkan kementerian dan lain sebagainya, kita bisa bikin acara yang lebih lebar lagi, internasional. Ya, ini yang saya mau tanya. Jadi program-programnya itu apa aja dengan 6.000 itu? Jadi kita program-programnya ada apa aja? 2 kali sudah sempat bikin Festival Darbuka Nasional. FDN. Jadi kita bikin 2 formasi, satu formasi band khusus perkusi dan satu formasi perorangan. Jadi berdasarkan teknik-teknik yang kita sudah keluarkan, semua tutorial ada di YouTube saya terutama. Apa yang nama YouTube-nya? Ali Kribo. Apa? Ali Kribo. Ali Kribo. Jadi kalau mau lebih tahu mengenai darbuka, mau belajar dari nol bisa. dari nol lihat YouTube-nya Ali Kribo. Sudah 4 tahun kita. Tapi 4 saya tahun. pertama yang bikin tutorial bahasa Indonesia. Yes. Dan sangat rinci.
sudah banyak orang yang bisa belajar tentang darbuka karena itu. Karena itu. Dan kita bikin Dan mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Amin. Saya sangat-sangat berharapkan itu karena biar mereka nanti pas sholawat bisa pakai ilmu itu amal jariah, insya Allah banyak. Itu niat saya pas pertama bikin YouTube itu. Karena sama bro. Jadi niat bikin YouTube juga gue pikir amal jariah. Harus karena harus ya. Kalau kita cuma kejar AdSense, aduh, nggak mungkin. Kita bahas kita bahas yang lain. Ini kayaknya frekuensinya langsung dapat nih bro ya. Itu sesuatu yang berbeda lagi. Maksudnya frekuensinya kita langsung dapat gitu ya. Oke, kita fokus dulu. Kegiatannya apa aja sehingga saya bisa tahu apa yang bisa dapat kita kerjasamakan dengan pemerintah. Setiap klub itu kita wajibkan untuk ada minimal sekali sebulan ketemu. Meeting. Yes. Jamming. Kita namakan jamming, bukan meeting. Jadi meeting. Setiap bulan harus ada jamming. Jamming itu berarti semua anak-anak komunitas itu kumpul dan bermain bersama dan belajar bersama. Tidak dipungut biaya. Tidak boleh. Itu salah satu alasan kita nggak boleh pungut biaya. Cuma harus bawa alat sendiri. Nah, di situ baru kalau kita bicara hal-hal lain seperti merchandise, bikin acara lain sebagainya beda lagi. Tapi tidak dipungut biaya selama 16 tahun ini. Untuk jamming itu. Jadi yang pengurus admin itu mereka yang mengurus acaranya, cari tempat yang gratis, orang tinggal datang, tinggal kita buy WA group, kita bikin acara yang seperti ini. Nah, mereka setiap bulan kumpul. Kalau misalnya saya ada acara seperti kemarin kita ke Bandung, saya kumpul sama anak Darbuka Bandung. Walaupun acaranya mungkin nggak tentu tentang mereka, jadi kalau saya kemana-mana, apalagi pas saya 2016-2015 bersama Debu sering keluar kota, kemana-mana pas kita ketemu anak Darbuka, jamming dulu, main satu lagu, atau mereka ikut main di panggung. Bulan puasa saya di Jogja, saya ada acara untuk pentas di Ambarukmo. Saya bawa pemain Darbuka Jogja, nggak usah latihan, mereka sudah tahu lagu Darbuka Anthem. Main lagu Darbuka Anthem, ada dua lagu yang terkenal, kita mainin lagu itu, selesai. Jadi sudah bisa kolaborasi tanpa kenal, tanpa pernah latihan. Jadi jamming bulanan, festival nasional, sama acara-acara seperti yang saya kasih tahu tadi. Ketika kita ada acara, kita menggabungkan mereka. Dan di situ, kalau mereka mau lanjut untuk berkursus one on one, baru itu terserah mereka. Terserah mereka. Ya, betul. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ada jamming. Terus kemudian ada festival nasional. Itu per tahun atau per tahun? Setelah Covid kita belum aktif lagi, cuma itu per tahun. Yang terakhir 2019 belum kita di kemana? Demak. Ya. Yang sebelumnya di Banjar ada 2 kali. Yang di Demak yang terakhir, sebelum itu 2017 itu ada di dekat ini apa namanya? Bukan Banjarmasin suaranya. Banjar apa? Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Justru malah di tempat ini ya, Bro ya, di luar. Kayak kabupaten-kabupaten gitu ya. Betul, karena mereka di sana lebih kuat. Ya. Dan di Jakarta ada tapi Jakarta besar. Lebih susah untuk cari fasilitas. Dan lain sebagainya. Di sana alhamdulillah disupport oleh wali kota, kita ada tempat dan lain sebagainya. Sebenarnya ini yang saya mau tanyakan juga. Jadi jamming, terus kemudian ada festival tahunan, itu penganggarannya dari mana? Nah, itu yang sejauh ini karena kita sudah 16 tahun, sekarang di Indonesia efek ekonominya sangat besar. Sudah ada lebih dari 15 pembikin Darbuka. Yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Itu efek ekonomi. Yes. 15 orang pembuat Darbuka. Pabrik atau pembuat merek lah kita bisa bilang. Merek Darbuka. Dari mikanya sampai Darbukanya. Saya sendiri menciptakan strap ini khusus untuk Darbuka. Coba dilihat. Ya, jadi ini bisa dipegang begini. Jadi dia modifikasi dari strap gitar, sudah kita paten. Jadi ini efek ekonominya sangat besar. Jadi justru komunitasnya yang kurang mendapatkan efek ekonominya karena belum resmi dan lain sebagainya. Jadi baru tahun ini kita resmikan dan kita baru mulai menggandeng lebih kepada apa namanya, government, bringing the government to be involved more. So that's why I'm asking you what the activity that you have already done, and then to see the possibility that we can work together. Exactly, that would be great. So selama ini mungkin sponsor dari brand atau sponsor dari sekitar brand-brand lokal
Kita sempat di Banjarnegara waktu itu ada beberapa, kebanyakan perkusi sponsornya selama ini. Cuman ya itu salah satu alasan belum bisa kita mulai lagi setelah COVID ini. Tapi saya rasa target kita adalah 2025 kita aktifkan. Ya, 2025 saya kira ya. Iya, aktifkan kembali dengan resmi dan lain sebagainya. Kemarin kita ketemu dengan Pak siapa di Bandung, Pak Arif. Pak Arif, beliau sudah siap untuk bantu kita untuk acara Asia Afrika itu juga yang tahun depan. Kota Bandung. Iya. Guys, tadi kita terlalu semangat sehingga saya lupa memperkenalkan bahwa di samping ini ada Bu Retno ya. Iya, yang semua. Mengarrange semua ini. Tapi karena udah kepengen ngobrol, jadi saya lupa memperkenalkan. Mohon maaf Ibu. Tapi ini karena ini Bu, menarik Bu ya. Jadi saya juga baru tahu bahwa ternyata sudah 6.000 orang ininya, komunitasnya itu sebenarnya sebuah angka yang cukup besar ya Bu ya. Terus kemudian ada dampak ekonomi, udah 15 orang pembuat. Yes. Terus dari 15 orang itu kira-kira udah bisa ketahuan nggak berapa yang sudah dibuat? Banyak sekali. Mereka Indonesia sudah ekspor to Malaysia, ekspor to Singapura. Banyak. It is interesting. Ratusan How per bulan. The instrument is not organic from Indonesia, Exactly. and then you make it, and then Indonesian people make it, and then they export. Yes. Itu menarik ya kan? Menarik. Saya baru tahu. Yeah. Baru ini informasi yang bagus, guys. Ini informasi yang bagus, guys. Yes, sangat. Karena begini, Bro. Cepat. Kalau kami di ekonomi kreatif tentu saja melihat fenomena budaya seperti ini atau seni atau apa, tentu saja adalah bukan hanya persoalan tadi kita bagus bercerita tentang bagaimana kemudian alat ini ternyata akhirnya mempunyai efek yang bagus karena orang Indonesia mengidentikan dengan Islam dan mereka menggunakannya untuk ya let's say misalnya hal-hal yang positif, hal-hal yang mengagungkan Allah, hal-hal yang positif, itu sisi yang lain. Tetapi dari sisi ekonomi kreatif juga adalah bagaimana kemudian ini memberi impact ekonomi impact for the people. Yes. Nah itu yang saya pikir perlu kita ini lebih ini lagi. Jadi bukan hanya masalah spiritual, tapi juga adalah material yang bisa mensejahterakan orang. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Jadi mungkin festivalnya Bro, bisa dicerita nggak festivalnya? Jadi apa aja dalam festival itu? Jadi kita bikin satu kategori perorangan, itu mereka ada 1 menit untuk menunjukkan aransemen bikin sendiri. Aransemen bikin sendiri. Terus ada lagu wajib. Oke. Nah setelah itu per klub mereka bisa keluarkan 1 grup. Misalnya Tangerang Darbuka Club, mereka pemenang FDN 2019. Tangerang Darbuka Club. Mereka punya 1 aransemen yang luar biasa, bikin sendiri, menggabungkan alat perkusi lain. Menggabungkan drum juga, jadi itu menjadi sarana untuk mereka sangat-sangat kreatif di sana. Dan sekarang karena perkembangan itu, mereka sudah mulai bikin acara-acara sendiri di Tangerang. Jadi festival itu memicu mereka untuk bikin aransemen. Itu target kita untuk awalnya. Karena sebelumnya mereka cuma main darbuka, jamming, terus main lagu sholawat. Tidak bikin karya sendiri. Jadi di festival ini mereka memancing kreativitas mereka. Diwajibkan untuk bikin aransemen bikinan sendiri. Nah, Tangerang Darbuka Club bikin waktu itu mereka sangat luar biasa. Jadi ada 15 klub yang ikut serta dan bikin aransemen sendiri. Dan mereka ada lagu wajibnya pasti. Jadi lagu wajibnya itu biasanya dari kita. Mereka main itu aransemen sendiri. Baru setelah itu kita ada battle antara skill. Skill battle pemenangnya dari Depok. Gitu. Jadi apa yang diberikan kepada pemenang agar ada semacam stimulus? Mereka menang, ada hadiah uang dan ada hadiah darbuka. Banyak hadiahnya kemarin, ada beberapa baju, mika, tas darbuka dan lain sebagainya seperti itu. Jadi menurut saya sesuatu yang sangat-sangat membantu mereka untuk semangat ketika di dalam klub. Ada target begitu. Dan dengan sekarang kita lebih formal atau lebih legal ibaratnya, more legalized. They have more opportunities to work with their local government, work with their local wali kota or something to make acaras. Because there's many acaras. The problem was we didn't have any legal
But now that problem But is yeah, no solved. problem. Insyaallah 2025 kita bisa membangun lagi. Yes. Well, I'm thinking that we can have a collaboration in 2025. I hope Let's wait. There will be a new government, and then there yes. will be a new Change of- Yeah, there's new changes Yeah. every 5 times. Yeah, every 5 years. Yeah, yeah. And then we will see. The institution, the ministry. Yeah. But I think it is good to have a collaboration with the Darbuka Society. Yes. Because, like you said, I mean, it gives 6,000 6,000. Yes. members, and Yes. then there is a regular jamming, Yes. and then you have a national festival, Exactly. and then so let's see. I mean, let's see what happened in 2025. We'll keep in close contact. We will just keep in touch. Yes, of sure. Then, do you have like a last word for my audience? Last words, like my new friend here just said, innamal a'malu binniyat. Kalau kita mau melakukan sesuatu, pastikan niatnya benar dulu. Insya Allah kalau ada niat pasti ada cara. That's one of my taglines. Kalau ada niat pasti ada cara. Kali ini saya tidak punya saya tidak punya last word karena udah itu punch line yang udah nggak bisa ada kalahnya lagi. Baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah dengan Ali Kiribeo di channel YouTube Musik Itu Politik. Thank you very much. Thank you very much.